Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian harus tahu ya, sekarang aku sedang berada di daerah Spillway, Bendungan Selorjo, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang. Nah, suasananya seperti ini teman-teman. Wah, ini siang hari teman-teman, sekitar waktu sholat duhur ya. Nah, selain menunjukkan suasana di kawasan Bendungan Selorjo, kali ini aku juga ingin menunjukkan kepada kalian satu desa yang dulu menjadi desa yang mengalami kerusakan terparah saat terjadinya letusan Gunung Kelut, teman-teman. Nah, desa tersebut ada di sana, teman-teman. Kita ini lihat dari daerah Spillway ya. Dan sekarang kita akan coba untuk melihat kondisi terkini, teman-teman, setelah letusan Gunung Kelut yang terjadi pada 2014 lalu ya. Oke, kita akan melihat kondisinya sekarang, teman-teman. Nah, untuk menuju ke arah Desa Pandansari, khususnya di dusun yang menjadi korban terparah ya, karena lokasinya hanya sekitar 10 km dari Gunung Kelut, teman-teman. Jadi dulu memang nggak ada yang selamat untuk rumah-rumah di dusun tersebut. Setidaknya ada 6 dusun, teman-teman, yang ada di dekat Gunung Kelut. Radiusnya hanya sekitar 10 km, teman-teman. Oke, sekarang kita masih di Spillway ya, tapi sudah di ujung dan kita akan segera turun untuk menuju ke arah 6 dusun yang dulu menjadi korban terparah ya, lokasi terparah saat terjadinya letusan Gunung Kelut pada 2014. Nah, jalurnya seperti ini, teman-teman. Wah, ini menurun tajam ya, jadi kalian harus berhati-hati saat melintas di jalur ini. Wah, ini pemandangannya apik tenan rek. Sip. Dulu waktu sehari setelah letusan ya, karena letusannya dulu kalau nggak salah tanggal 13 Februari ya, malam sekitar setengah 12 malam. Nah, aku baru kesini pada tanggal 14-nya, teman-teman, yaitu pagi hingga sore hari ya. Kebetulan waktu itu juga mengambil gambar untuk dokumentasi, teman-teman. Nah, semoga kita nggak salah jalur ya. Ini jalan menuju ke arah dusun lali jenenge, wis dusun ono Munjung, Kutut dan lain-lain, teman-teman. Nggak apa lah, ada 6 pokoknya. Wah, di sini banyak truk-truk, teman-teman. Ya, penambang pasir dan batu kayaknya ya. Wobuk ini truk tok. Wis, ayo coba kita telusuri jalur ini, teman-teman. Nah, masih ingat betul ya, dulu nggak ada jembatan ini rusak, teman-teman. Semuanya ambrol diterjang banjir lahar dingin ya. Nah, semua dulu turun lewat sungai yang ada di bawah itu, teman-teman. Nah, sekarang sudah dibangun lagi ya jembatannya. Oke, ini semua tempat penembangan pasir dan batu, teman-teman, dari aliran lahar dingin Gunung Kelut. Nah, Gunung Kelutnya sendiri sebenarnya berada di 3 kawasan, teman-teman, yaitu di perbatasan Blitar, Kediri, dan juga Malang. Nah, ini kita berada di kawasan Malangnya, teman-teman, di Kabupaten Malang tepatnya ya, di Kecamatan Ngantang. Kalau nggak salah ini masuk dusun Munjung ya, teman-teman. Oh iya, dusun Munjung. Nah, di kawasan ini kalau nggak salah dulu ada 6 dusun, teman-teman. Semua rumah nggak ada yang selamat. Kalian tahu kenapa? Karena untuk ketebalan dari abu vulkaniknya saja mencapai 10 hingga 20 cm, teman-teman, di setiap atap rumah. Jadi kalian bisa bayangkan, pasti nggak ada yang kuat dan ambrol. Bahkan dusun ini dulu juga sempat seperti dusun mati, teman-teman, karena semua warga mengungsi ya.
Nah, suasana terkininya seperti ini teman-teman. Nah, ini aku ambil pada tanggal 12 Februari teman-teman. Nah, suasana desanya seperti ini teman-teman. Oke, ini nanjak terus teman-teman. Duh, sayangi ya, yang dulu waktu aku ngambil gambar di lokasi ini sehari setelah terjadinya erupsi, nggak ketemu teman-teman filenya, videonya. Sepertinya korup, jadinya hilang di harddisk. Nah, jadi karena penasaran sekarang aku datang lagi ke sini teman-teman. Nah, ini kalau nggak salah SD-nya yang dulu rusak paling parah teman-teman. 3 gedung utamanya ambrol karena nggak kuat menahan debu ya, yang cukup tebal sekali. Nah, ini kita masuk ke dusun yang lain teman-teman, Kutut. Nah, nanti kita coba lagi memutar ke dusun yang lain ya. Pokoknya kita ini sekarang melihat-lihat suasana desanya saja lah, seperti apa kondisinya sekarang. Dari tahun 2014 sekarang 2022, sudah 8 tahun ya. Nah, perubahannya sekarang seperti ini teman-teman. Tapi namanya juga daerah pinggiran ya, jadinya ya seperti inilah kondisinya teman-teman. Harap maklum saja ya. Memang kalau daerah pinggiran ya perhatian dari pemerintahnya sedikit kurang lah. Jadi kalian juga bisa melihat sendiri kondisi jalannya ya seperti ini teman-teman. Ada yang aspal bolong-bolong ditambal karo semen. Nah, suasana khas pedesaan memang seperti ini teman-teman. Oh iya, jadi kembali lagi ke erupsi Gunung Kelut tahun 2014 lalu ya. Jadi erupsi kala itu menjadi erupsi yang terbesar di sepanjang sejarah modern teman-teman. Bahkan waktu itu awan panasnya bisa tembus sampai 17 km ketinggiannya teman-teman. Nah, makanya tak heran kalau letusan waktu itu capaian dari abu vulkaniknya ya bisa mencapai atau menembus 4 provinsi teman-teman, baik Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat hingga ke Yogyakarta teman-teman. Wah, ini karena jalurnya sudah berakhir ya di pedesaan, kita balik kanan saja teman-teman, kita putar ke jalur yang lain ya, karena sepertinya ini jalur menuju ke lahan pertanian warga teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi videonya. Kita hanya sharing-sharing saja teman-teman ya, kita flashback lah pada peristiwa erupsi Gunung Kelut pada tahun 2014 lalu teman-teman. Oke, kita masih melihat-lihat suasana pedesaannya teman-teman. Iki aku juga sambil mengingat-ingat ya kondisi waktu lalu, karena juga sempat juga menjadi relawan di sini membantu warga yang membersihkan atap-atap rumahnya yang tertimbun abu vulkanik. Dan waktu itu memang cukup tebal kok teman-teman, beneran. Itu mencapai antara 10 sampai 20 cm ketebalan dari abu vulkaniknya yang nempel di atap-atap rumah warga. Dan akibat dari letusan Gunung Kelut itu dulu juga banyak menyebabkan kerugian untuk daerah lain teman-teman, seperti di Kota Batu saja ya. Untuk kerugian akibat gagal panennya buah apel karena tersiram abu vulkanik itu, nilai kerugiannya mencapai 17,8 miliar teman-teman. Karena kalian tahu sendiri berapa banyaknya lahan apel yang ada di wilayah Kota Batu ya, dan semuanya rusak atau gagal panen akibat terkena abu vulkanik teman-teman. Nah, dulu aku juga kesini teman-teman, sepertinya ya masih samar-samar ya, lupa karena sudah 8 tahun ya. Oh iya bener lah, dulu rombongan relawannya membersihkan masjid ini teman-teman. Nah itu ya yang atapnya kuning itu ya.
Wah, ini jadi rada mengenang masa lalu ini. Iya benar teman-teman. Nah, ini langgar yang dulu sempat kita bersihkan atapnya dari tumpukan abu vulkanik teman-teman. Nah, jadi sekarang semua kondisinya sudah sangat membaik ya, karena memang sudah cukup lama ya, sudah 8 tahunan. Nah, sekarang kita coba menuju ke arah dusun Paito, ini balai dusunnya teman-teman, dan menuju ke arah Sedaun. Nah, terus kita keliling-keliling aja ya sambil mengingat-ingat kejadian waktu lalu teman-teman. Nah, kalau nggak salah ingat ya, dulu itu diumumkan Gunung Kelut akan erupsi pada tanggal 13-nya teman-teman, sekitar pukul 11 kurang 10 menit ya. Oke, kita coba kesini aja teman-teman. Nah, hanya berjarak sekitar beberapa menit saja, sekitar pukul 11.30 Gunung Kelut benar-benar erupsi teman-teman, dan semua warga langsung dievakuasi ya, disuruh mengungsi untuk keluar dari dusun ini teman-teman. Pada malam itu sudah langsung terdeteksi teman-teman, ada 4 korban meninggal dunia ya. Jadi agar tidak menambah jumlah korban, waktu itu seluruh warga langsung diungsikan, wajib keluar dari dusun ini teman-teman. Dan banyak juga yang ditampung di wilayah Kota Batu teman-teman. Nah, ini banyak tulisan jalur evakuasi, kemungkinan dipasang oleh pihak BPBD teman-teman, agar jika memang sampai terjadi erupsi lagi, warga sudah tahu harus pergi kemana untuk menyelamatkan diri ya. Nah, ini sepertinya jalur yang kita lewati tadi teman-teman. Kalau boys, kita putar-putar saja ya, melihat kondisi terkini di wilayah dusun ini teman-teman, karena letaknya memang berdekatan ya. Jadi yo rada bingung aku, iki dusun di mergone yo bukan warga kini. Wis nggak apa ya, pokoknya kalian tahu desa ini dulu sempat menjadi desa mati, bahkan sampai 4 hari teman-teman pasca erupsi itu. Semua kondisi di sini masih kosong karena hanya relawan yang boleh masuk ke sini teman-teman. Hanya mereka yang bersedia membersihkan rumah-rumah warga yang boleh masuk ke desa ini. Nah, setelah itu baru warga di pengungsian diperbolehkan untuk pulang lagi. Wah, ini kayak wis cukup lama ya kita keliling-keliling dusun di sini. Kita lihat-lihat kondisi di sini ya, seperti inilah teman-teman suasana terkini ya. Tadi ada aktivitas di sekolah ini teman-teman. Nah, ya benar teman-teman, ini SD Pandansari 03. Dulu memang mengalami kerusakan paling parah teman-teman. Nah, untuk di jalannya saja debunya atau debu vulkanik itu ya, debu vulkaniknya mencapai 10 cm teman-teman. Jadi motor juga nggak bisa lewat. Waktu aku kesini juga harus jalan kaki. Ya mau nggak mau ya, karena memang kondisinya saat itu masih parah teman-teman. Oke, nah di kejauhan kita bisa melihat bendungan Slorjo teman-teman. Oke ya. Wih, moga-moga nggak meletus lagi lah, kasihan warganya kalau Kelut sampai erupsi lagi, karena dampaknya memang cukup besar waktu itu teman-teman. Desa Pandansari, dusunnya Munjung teman-teman. Dulu juga masih ingat aku ya, sini banyak warga yang menyelamatkan ternaknya sapi utamanya, karena memang di sini banyak yang menjadi peternak sapi teman-teman. Jadi isu mengewangi nyurung ya nyeret sapi.
Tapi itu kenangan indah teman-teman, walaupun untuk kondisi yang sangat menyedihkan ya, karena memang erupsi ya. Nah sekarang cuma bisa mengenang saja teman-teman. Guys, alhamdulillah sekarang kondisinya sudah bagus teman-teman. Wah, ini truk nanjak. Oke wes, gitu aja ya teman-teman ya untuk video aku kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian ya, untuk menambah pengetahuan lah bahwa dusun ini sempat menjadi korban yang cukup parah juga pada saat letusan atau erupsi Gunung Kelut tahun 2014 lalu. Oke, terima kasih sudah menonton ya. Kita jumpa lagi di video aku selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.